Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Adinda Helmiawan di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Oke, selamat datang di sesi yang ke-6 ini. Mari kita panjatkan puji dan syukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberikan kelancaran dalam belajar dan berdiskusi di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini. Oke, pada sesi ke-6 ini kita akan mempelajari tentang pengamanan perangkat jaringan wireless. Lalu yang kedua, teknologi email, peretasan dan keamanannya. Nah, ini alangkah baiknya jika Anda masuk ke objektif ini, Anda sudah mempersiapkan diri membaca modul yang ke-6 MSIM 4405 tentang teknologi pengamanan perangkat jaringan. Ya. Sebelum masuk ke objektif ini, sebaiknya Anda mempersiapkan diri dengan membaca modul 5 buku materi pokok MSIM 4405 ini tentang teknologi pengamanan perangkat jaringan. Setelah Anda mempelajari di sesi ke-6 ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep keamanan sistem nirkabel atau wireless, teknologi dan peralatan pada jaringan nirkabel, tipe enkripsi pada jaringan nirkabel, permasalahan pada jaringan nirkabel, ancaman pada jaringan wireless, dan metode peretasan sarana wireless. Lalu selanjutnya peretasan pada jaringan wireless, ya, hacking, lalu jaringan Bluetooth, lalu sistem pertahanan atas serangan pada jaringan wireless, sistem pertahanan atas serangan pada jaringan Bluetooth, lalu dasar-dasar sistem email, istilah pada sistem email, lalu tindakan kriminal dengan email dan investigasi email. Perangkat jaringan nirkabel ini biasanya disebut dengan Wi-Fi, yang sebetulnya itu adalah singkatan, ya, Wireless Fidelity. Ini dikembangkan dengan standar Institute of Electrical and Electronic Engineers, ya, dengan 802.11. Di zaman yang sudah modern ini tentunya kita semua sudah familiar, ya, tidak asing lagi dengan teknologi Wi-Fi. Selalu saja kita terkoneksi dengan yang namanya Wi-Fi ini. Teknologi tersebut sudah bukan lagi alat yang mewah, sebab hampir di semua tempat kita bisa menemukannya. Mulai dari coffee shop, kedai kecil, sekolah, kantor, hingga pusat perbelanjaan juga sudah banyak yang menyediakan Wi-Fi. Bahkan rumah kita sudah ditambahkan atau sudah dilengkapi dengan Wi-Fi ini, ya, untuk mendukung jaringan internet, untuk mendukung kegiatan dan aktivitas kita agar tetap bisa terkoneksi dengan internet, ya. Jika dilihat dari definisinya, Wi-Fi adalah kependekan dari di awal, ya, singkatan dari Wireless Fidelity, ya, sebuah jaringan nirkabel komputer yang sudah banyak digunakan untuk mempermudah kegiatan orang-orang. Kita bisa mobile, ya, kemana-mana, ya, tetap terkoneksi dengan internet. Jadi pada awalnya Wi-Fi hanya bisa digunakan untuk pengguna perangkat nirkabel dan juga local area network atau kita sebut LAN. Akan tetapi sekarang ini Wi-Fi sudah berfungsi lebih luas lagi, yaitu menjadi teknologi yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Di balik hadirnya fasilitas Wi-Fi yang dapat kita nikmati sekarang, apakah kalian percaya bahwa penemunya berasal dari Austria yang bernama Hedy Lamarr? Nah, ini Hedy Lamarr dapat membuat sebuah teknologi dan mematenkannya dengan nama Wi-Fi. Nah, lalu di tahun 1940, Hedy Lamarr bertemu dengan George Athail, yaitu seorang kompos musik. Jadi pertemuan di antara Hedy Lamarr dan George ini tertarik untuk mengajak, ya, George agar mau membantunya dalam membuatkan sebuah alat yang membantu dalam sinkronisasi. Awalnya seperti itu. Kemudian George pun membuat sistem berdasarkan dengan frekuensi 88. Frekuensi ini dibuat berdasarkan dari jumlah tuts yang ada dalam piano supaya terhindar dari jamming. Maka kemudian dilakukan penggulungan kertas yang dapat membantu untuk sinkronisasi antara satu dan lainnya. Jadi pada awalnya adalah si Wi-Fi ini untuk membantu dalam kompos musik. Untuk kompos musik awalnya. Jadi
supaya terhindar jamming, tidak ada tubrukan dan sebagainya. Awalnya seperti itu, gitu ya. Sangat di luar ini ya, di luar dugaan ya, gitu ya. Nah, lalu wireless ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya ini pemasangan cepat dan mudah dan menghilangkan media kabel melalui dinding dan langit. Jadi tidak ada kabel yang banyak gitu ya, bergelantungan kabelnya. Jadi dengan wireless ini ya ada kabel yang semrawut gitu ya. Lalu lebih mudah untuk menyediakan konektivitas di area yang sulit untuk memasang kabel. Ya, selanjutnya akses ke jaringan bisa dari mana saja dalam jangkauan titik akses. Jadi kita bisa mobile selama masih dalam jangkauan wireless ini, maka kita masih bisa menikmati wifi-nya. Lalu tempat-tempat umum seperti bandara, perpustakaan, sekolah, atau bahkan kedai kopi dapat menawarkan koneksi internet yang konstan menggunakan nirkabel ini. Nah, lalu dari kelebihan wireless ini ada kekurangannya. Di antaranya keamanan merupakan masalah besar dan mungkin tidak dapat memenuhi harapan. Dikarenakannya ada cakupan wireless ini, jadi siapapun bisa mengakses ke situ, siapapun bisa mendeteksi SSID wireless, sehingga kita tidak bisa melihat orang mana yang bisa mengakses itu. Namun dalam perangkatnya ini kita bisa mendeteksi, namun tidak bisa mendeteksi dari mana ini sumbernya, gitu ya. Kalau di device-nya kan bisa terlihat perangkat apa saja yang terkoneksi ke dalam wireless itu. Namun kita tidak bisa menentukan orang mana, gitu. Mana orangnya yang terhubung dengan wireless ini. Karena bisa dipakai alias juga ya. Jadi tidak device-nya itu tidak dengan nama sebenarnya. Lalu dengan bertambahnya jumlah komputer di dalam jaringan yang dinamis akan dapat mengurangi bandwidth ya dan menyulitkan proses perencanaan sarana infrastruktur. Lalu terjadinya perubahan standar Wi-Fi mengakibatkan harus terjadinya penggantian perangkat. Lalu beberapa peralatan elektronik dapat mengganggu jaringan Wi-Fi. Ternyata dari frekuensi yang digunakan oleh Wi-Fi ini bisa terganggu oleh perangkat lainnya, perangkat elektronik lainnya. Gitu, sehingga menyebabkan interferensi ya frekuensinya dan channelnya gitu. Nah, ini ada istilah-istilah yang digunakan dalam wireless ini. Di antaranya ada access point, AP, ada base transceiver station atau BTS, ada wireless controller, service set identifier atau SSID, cell, channel, hotspot, multiple input, multiple output atau biasa disebut dengan MIMO. Ada WPS untuk keamanannya, WPS, WEP, WPA, WPA2, lalu network key dan EAP. Nah, ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam wireless, bahkan dalam mengkonfigurasi wireless ya. Nah, dari model-model autentikasi Wi-Fi ini ada yang terbuka, ada juga yang EAP based 4-way handshake dengan WPA atau WPA2. Lalu ada autentikasi Wi-Fi menggunakan centralized authentication server. Tipe enkripsi pada jaringan nirkabel ini dalam wireless ini ada WEP ya. Ini adalah standar keamanan nirkabel lama yang paling awal. Nah, dan dapat diretas dengan mudah WEP ini. Ada LEAP, LAP adalah protokol autentikasi WLAN, wireless LAN eksklusif yang dikembangkan oleh Cisco. Lalu ada TKIP adalah protokol keamanan yang digunakan WPA sebagai pengganti WEP. Sampai terakhir ada CCMP menggunakan kunci 128 bit dengan vektor inisialisasi 48 bit untuk deteksi replay. Oh, ternyata banyak sekali ya. Mana nih yang sering dipakai, misalkan pakai pada saat kita menggunakan tethering, mana yang dipakai, WPA 2K atau ada WPA doang misalkan atau sebagainya. Kalau biasanya dalam jaringan umum ya yang menggunakan username itu biasanya menggunakan radius, di mana ada perangkat yang mengontrol semua pengguna yang terkoneksi ke dalam jaringan.
Radius biasanya, sistem manajemen autentikasi dan otorisasi terpusat gitu ya. Nah, ternyata ada ancaman ya yang muncul pada wireless. Serangan terhadap kendali sarana wireless. Jadi jenis ancaman pada wireless ini berdasarkan access control, ada war driving, ada rogue access point attack, ada APMX spoofing, ada ad hoc association, atau ada ad hoc connection attack, ada AP misconfiguration, client misassociation, ada unauthorized association, promiscuous client. Ini ada ancaman-ancaman ya di wireless ini. Lalu serangan terhadap integritas wireless. Jenis ancaman pada wireless berdasarkan integritasnya. Ada data frame injection, ada WEP injection, bit flipping attack, sampai ke wireless network virus. Ya, banyak sekali ya ternyata. Lalu serangan terhadap kerahasiaan nirkabel. Jadi jenis ancamannya adalah di antaranya eavesdropping, ada traffic analysis, sampai ada yang namanya man in the middle attack. Ya. Man in the middle, MITM attack. Wah, ada man di tengah-tengah ya. Nah, ini yang menginjek juga, ya, bisa ada hubungannya dengan session juga nih. Ada di atasnya ada session hijacking. Ini di antaranya ini. Gitu ya. Lalu ada serangan terhadap ketersediaan wireless, ya, ada access point theft, ada disassociation attack, ada authentication protocol, EAP failure, lalu sampai ke ARP cache positioning attack. Ini berdasarkan ketersediaan sarana nirkabel serangannya, ya. Lalu serangan terhadap sistem autentikasi nirkabel. Jadi pencurian aplikasi login, circuit guessing, ada pre-share key, ada domain login cracking, ada pencurian identitas, menebak kata sandi, password speculation, ada VPN login cracking. Nah, ini yang pakai VPN juga hati-hati juga nih. Jangan-jangan kita menggunakan VPN, ternyata data-data yang digunakan dalam device kita itu terbawa juga gitu ya. Lalu ada LEAP cracking, ya. Nah, ini peretasan tentang Bluetooth nih. Ada blue smacking, ada blue snarfing, ada blue jacking, blue sniff. Nah, semuanya blue ya. Jadi blue smacking ini serangan DOS yang membanjiri perangkat berkemampuan Bluetooth dengan paket secara acak yang menyebabkan perangkat macet. Lalu pencurian informasi dari perangkat nirkabel melalui koneksi Bluetooth. Lalu ada blue jacking, seni mengirim pesan yang tidak diminta melalui Bluetooth ke perangkat berkemampuan Bluetooth seperti PDA dan ponsel. Lalu ada konsep kode untuk utilitas war driving Bluetooth. Nah, jadi hati-hati juga kalau misalkan Anda semua ini pada perangkat Anda ini Bluetooth-nya yang sering nyala, ya, yang sering nyala tanpa dimatikan gitu ya. Nah, sebaiknya untuk menghindari hal-hal ini, sebaiknya kalau misalkan tidak digunakan Bluetooth-nya, ataupun misalkan setelah ada pengiriman data atau menerima data, sebaiknya langsung dimatikan kembali. Apalagi misalkan ada konfigurasi untuk salah satunya untuk selalu menerima penyambungan Bluetooth. Nah, itu sebaiknya di unchecklist ya. Nah, tindakan kita masuk ke email nih. Ada tindakan kriminal dengan email. Pernahkah Anda menerima email yang ini ada email masuk, dia dapatnya dari mana? Terus ada informasi-informasi yang sepertinya misalkan email itu menawarkan sesuatu. Email ini berisikan link. Bahkan yang di spam ada juga, biasanya suka meminta bantuan atau mengirimkan promosi dan sebagainya tanpa kita ketahui sumbernya. Bahkan ada dengan misalkan nama domainnya itu yang gratisan. Itu perlu dihindari kalau kayak gitu. Perlu dicurigai juga kayak gitu ya. Ya. Tindakan kriminal dengan email. Biasanya kejahatan yang dilakukan mengirim email, email spamming, mail bombing, phishing dan sebagainya.
Lalu kejahatan yang didukung oleh email, biasanya ada pelecehan, pemerasan dunia maya, penipuan identitas, lalu tentang pornografi juga ada, hati-hati ya. Nah, penyalahgunaan email ini meminta tanda untuk game penipuan, lalu menghubungi calon korban, berkomunikasi dengan kaki tangan, ada teman-temannya gitu ya, memikat pengguna agar mengunjungi situs web dan kemudian memberikan informasi pribadi. Nah, hati-hati kalau misalkan ada email, di situ ada attachment link ke salah satu website mungkin, nah itu hati-hati. Lalu misalkan ada yang melecehkan korban juga, lalu mengirim tuntutan atau ancaman pemerasan, ini bisa terjadi di menggunakan email. Nah, demikian informasi singkat tentang Tuton Keamanan Sistem Informasi MSIM 4405 di sesi ke-6 ini. Selamat belajar ya, selamat mengikuti semua runtutan kegiatan atau aktivitas di mata kuliah Keamanan Sistem Informasi ini. Tetap semangat. Apabila ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan manfaatkan tempat diskusi ya, tempat forum diskusi, lalu kita bisa mendiskusikan bersama dengan saya dan teman-teman dalam kelas ini. Saya harapkan juga setiap diskusi ini selalu kita interaktif ya, terus menjawab kalau misalkan ada pertanyaan dari saya untuk menambah jawaban Anda supaya lebih komplit, lebih sempurna, silahkan Anda jawab ya. Oke, terima kasih untuk sesi 6 ini. Semangat ya, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan supaya bisa beraktivitas di Tuton Keamanan Sistem Informasi ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.